pagi, Reni. Gimana kabarnya? Lama kita tidak bertemu. Ternyata kita bertemunya di diklat yang sama, diklat Gumun, Guru Mengajar Nusantara. Saya lihatnya pada waktu di daftar hadir. Ternyata ada namamu. Wih, aku senang sekali. Sudah lama kita tidak bertemu. Ternyata kita bisa bertemu di dalam diklat Gumun ini. Luar biasa ya. Kita diajari membuat Google Classroom, membuat daftar hadir melalui add-on, membuat RPP 1 lembar secepat kilat, membuat RPP, membuat PPT ya. Kemudian membuat soal di Google Form dan video. Kalau yang video saya masih belum tahu ya. Nanti kamu ajari ya. Selamat pagi Yohana. Gimana juga kabarnya? Sehat bukan? Iya, alhamdulillah. Dalam kesempatan yang menarik ini, kita dipertemukan dalam diklat Gumun, yaitu Guru Mengajar Nusantara. Di mana diklat ini menantang kita atau menuntut kita untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap metode pembelajaran. Karena di masa pandemi ini, guru tidak mau dituntut untuk selalu meningkatkan kreativitasnya. Saya cek di daftar hadir itu, saya menemukan namamu Yohana di sana. Tentunya saya senang dan sangat apresiasi sekali pada diklat ini. Semoga diklat ini menjadikan kita guru lebih kreatif lagi dan semangat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Yohana sampaikan tadi. Semangat Yohana. Saya tetap semangat, Reni. Biarpun saya usianya sudah istilahnya di kepala 5, tapi saya tetap semangat. Saya ingin mendidik anak bangsa ini lebih kreatif, penuh inovatif, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan saya itu dengan yang menyenangkan. Jadi tidak membosankan. Jadi saya perlu belajar dan belajar supaya anak-anak yang menerima pelajaran saya, materi saya penuh semangat karena saya pakai metode mengajar yang berbeda-beda sehingga sangat menarik bagi anak-anak. Itu yang saya inginkan. Wah, Yohana ini sungguh sangat luar biasa sekali. Semangatnya untuk mengajar dengan berbagai metode pengajaran yang sangat menarik. Ayo ya Yohana, kita tetap semangat dalam karya mencerdaskan anak bangsa supaya anak bangsa kita menjadi anak-anak yang sukses di dunia Indonesia. Semangat Yohana dalam mengerjakan tugas-tugas Gumun. Selalu semangat. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat-sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar limit fungsi aljabar. Perlu diketahui dulu, kita akan belajar konsep limit fungsi aljabar. Konsep limit digunakan dalam berbagai macam bidang kehidupan sehari-hari. Contoh, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan limit, menghitung populasi bakteri atau virus, dan kemungkinan berapa persen virus tersebut menular dengan melalui udara. Menghitung kecepatan angin. Limit bisa diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Pada bahasa matematika, keadaan ini disebut limit. Kita lanjutkan dengan notasi limit. Limit X mendekati C dari suatu fungsi f(x) dinotasikan dengan limit x mendekati c f(x). Artinya, x mendekati bilangan c sedekat mungkin baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Jika limit x mendekati c min f(x) sama dengan limit x mendekati c plus f(x) sama dengan L, maka limit x mendekati c f(x) sama dengan L.
limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana cara mencari nilai limit fungsi aljabar, terutama yang mengandung bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu dari suatu limit adalah limit yang menghasilkan 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga atau min tak terhingga. Apabila dilakukan substitusi langsung. Contoh cara substitusi langsung. Misalkan limit X mendekati 2, X pangkat 3 plus 2X min 5. X-nya, kalian lihat, X-nya kita ganti dengan 2 karena X-nya mendekati 2. Jadi persamaannya menjadi 2 pangkat 3 min 2X min 5, hasilnya adalah 7. Kemudian jenis-jenis limit fungsi aljabar. Yang pertama, variabelnya mendekati bilangan tertentu. Limit X mendekati A fx. Yang kedua, variabelnya mendekati 0. Limit X mendekati 0 fx. Yang ketiga, variabelnya mendekati tak terhingga, limit X mendekati tak terhingga fx. Cara substitusi langsung, nilai X sama dengan A langsung disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Jika didapat fa sama dengan c, maka limit X mendekati A fx sama dengan c. Jika didapat fa sama dengan 0 per c, maka limit X sama dengan 0, fx sama dengan 0. Maksud saya limit X mendekati A fx sama dengan 0. Jika didapat fx sama dengan c per 0, maka limit X mendekati A fx sama dengan tak terhingga. Kemudian jika didapatkan fa sama dengan 0 per 0, maka limit X mendekati A fx harus diselesaikan dengan cara faktorisasi. Catatan yang perlu kalian ingat juga, kalau didapatkan C per tak terhingga, maka hasilnya nanti adalah 0. Atau FA sama dengan tak terhingga per C, maka hasilnya adalah tak terhingga. Kita lanjutkan. Limit fungsi aljabar mendekati bilangan tertentu yang mengandung bentuk tak tentu 0 per 0. Limit X mendekati A fx gx sama dengan limit X mendekati A dalam kurung X min A kali Px per X min A kali Qx, ya, sama dengan limit X mendekati A Px per Qx. Contohnya, kita perhatikan contohnya. Apabila soal ini limit X mendekati 1, X kuadrat min 3X min 5 per X kuadrat min 4X min 5, X-nya kita masukkan min 1, hasilnya ketemu 0 per 0. Oleh karena itu harus difaktorkan terlebih dahulu. Ini cara memfaktorkannya. Kalian sudah belajar di kelas 10 memfaktorkan. Sehingga kalian lihat cara memfaktorkan X kuadrat min 3X min 5 adalah 2X min 5 kali X plus 1. Kemudian X kuadrat min 4X min 5, ya, kita faktorkan X plus 1 kali X min 5. Yang sama di pembilang dan penyebut, yang sama kita coret atau kita hilangkan, sehingga hasilnya ketemu 2X min 5 per X min 5. X mendekati min 1. Ini adalah sudah bentuk bakunya, baru X mendekati min 1-nya dimasukkan ke persamaan untuk mengganti X. Sehingga 2 kali min 1 min 5 per min 1 min 5, sehingga hasil akhirnya adalah 7 per 6. Bagaimana? Tadi bisa ya? Kemudian untuk berikutnya, bentuk limit mendekati 0 fx dapat diselesaikan dengan bentuk A, atau berarti cara substitusi langsung atau faktorisasi. Tetapi jika fx berbentuk akar, maka dapat ditempuh dengan cara mengalihkan fx dengan sekawannya, kemudian dibagi dengan sekawannya atau lawannya, biasanya seperti itu. Contoh,
limit X mendekati 0 X min 1 per akar X min 1 sama dengan limit X mendekati 0 X min 1 lawan dari akar dari X min 1, yaitu apa? Akar dari X plus 1 per X plus 1. Sehingga yang atas X min 1 kali akar X plus 1. Akar berarti apa? Akar itu kan pangkat setengah berarti pangkat 1. Sehingga ketemunya adalah apa? Karena ini min plus ya, maka hasilnya di sini yang bawah adalah X min 1. Yang atas dan bawah ini sama ya, X min 1 bisa dicoret sehingga hasilnya tinggal limit X mendekati 0 akar X plus 1. Ini adalah bentuk bakunya, X-nya bisa diganti dengan 0. Kalau diganti dengan 0, berarti akar 0 ditambah 1 sama dengan akar 1. Akar 1 berapa? 1. Bisa ya? Kita lanjutkan. Limit fungsi aljabar mendekati tak terhingga. Limit X mendekati tak terhingga Fx per Gx. Limit fungsi aljabar berbentuk X mendekati tak terhingga Fx per Gx apabila dilakukan substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak terhingga per tak terhingga. Oleh karena itu, untuk mencari nilai limit harus dilakukan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar yang dimaksud adalah dengan membagi setiap suku-suku pada Fx dan Gx dengan pangkat tertinggi dari X. Selanjutnya digunakan fakta, yaitu limit X mendekati tak terhingga 1 per X sama dengan 0. Atau, wah ini yang kalian suka ini, cara penyelesaiannya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Akan saya berikan 3 contoh yang berbeda, pembilang dan penyebutnya pangkatnya berbeda ya. Nanti juga saya akan kasih trik cara cepat untuk mencari limit mendekati tak terhingga. Contoh yang pertama, kita lihat 4x, limit X mendekati tak terhingga 4x plus 3 per X kuadrat plus X sama dengan ya, semua pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah berapa ini? X kuadrat. Jadi semuanya pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebut, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4 per X plus 3 per X kuadrat per 1 plus 1 per X. X-nya kita ganti dengan tak terhingga. Jadi kalau sudah kita ganti dengan tak terhingga, limitnya, kata-kata limit mendekati tak terhingga tidak ada lagi, sehingga hasilnya 4 per tak terhingga plus 3 per tak terhingga per 1 plus 1 per tak terhingga. Ingat di pembahasan di awal, 2 limit X mendekati tak terhingga, pangkat pembilang dan penyebutnya sama. Caranya sama, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi dari penyebut. Hasilnya seperti ini, dan kalau X mendekati tak terhingganya dimasukkan, hasil akhirnya adalah ketemu 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian contoh yang ketiga, apabila pangkat pembilang dan penyebutnya juga tidak sama, lihat pangkat pembilangnya lebih tinggi dan pangkat penyebutnya di bawahnya ya, tidak sama ya, maka caranya juga tetap sama, pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi, sehingga kalau X-nya mendekati tak terhingga dimasukkan, hasil akhirnya adalah tak terhingga min 1 per 1 sama dengan tak terhingga. Cara cepatnya bisa dilihat, limit X mendekati tak terhingga AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 plus titik-titik plus D per Px pangkat N plus Qx pangkat N min 1 plus titik-titik plus R. Jika M lebih kecil dari N, maka hasilnya adalah 0. Jika M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per P, koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya, AP tadi ya. Jika M lebih besar dari N, hasilnya adalah tak terhingga. Kemudian limit fungsi aljabar tak terhingga bentuk
akar fx min akar gx. Limit fungsi berbentuk limit x mendekati tak terhingga akar fx min gx apabila dilakukan substitusi langsung akan menghasilkan bentuk tak terhingga atau min tak terhingga. Oleh karena itu, untuk mencari nilai limitnya harus dilakukan manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar yang dimaksud adalah dengan mengalihkan terlebih dahulu dengan faktor sekawannya. Contohnya ini. Jika A sama dengan P, ya, saya akan menggunakan cara cepat bentuk contohnya x mendekati tak terhingga akar 3x plus 1 min akar 3x min 4, ya, A-nya 3, P-nya juga 3. Karena sama, maka hasilnya 0. Bagaimana kok bisa hasilnya 0? Lihat cara cepatnya. Jika bentuknya akar AX plus B min akar PX plus Q, jika A lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak terhingga. Jika A sama dengan P, hasilnya adalah 0. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga. Soal bentuk akar tak hingga yang berikutnya, kalau dalam bentuk akarnya seperti ini. Di sini A dan P-nya sama. Ya, bentuk akar limit x mendekati tak terhingga akar x kuadrat plus 3x min 4 min akar 2x min 4x min 1, ya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 4, P-nya 2, Q-nya min 4, dan R-nya min 1. Karena A sama dengan P, maka menggunakan rumus B min Q per 2A akar A. Hasil akhirnya ketemu adalah 7/4 akar 2. Ini adalah rumus cara cepat yang ketiga. Bentuk limit x mendekati tak terhingga akar x kuadrat plus bx plus c min akar px kuadrat plus qx plus r. Jika A lebih kecil dari P, hasilnya adalah min tak terhingga. Jika A sama dengan P, maka hasilnya menggunakan rumus B min Q per 2A akar A. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak terhingga. Bagaimana kalau misalkan bentuk akarnya tidak sama, satunya akar, satunya tidak? Disamakan terlebih dahulu, ya. Diubah dulu menjadi bentuk akar, yaitu x plus satunya dirubah dalam bentuk akar, berarti tarik akar dikuadratkan, x plus 1 kuadrat kemudian diakarkan supaya sama. Kalau sudah sama, bisa menggunakan rumus B min Q per 2A, sehingga kalau dicari hasilnya ketemu 6/2 sama dengan 3. Mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini, limit fungsi aljabar. Tetap semangat kalian, sukses untuk kalian semua. Semangat, selamat pagi.